Berangkat dari kecemasan akan permasalahan pencemaran terhadap lingkungan, ST Adi Kusuma, Banjar Tegal Kualon, Desa Sumertekaje, dan Pasar Timur menuangkan ide kreatifnya melalui media ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh yang pada umumnya menggunakan bahan-bahan non-organik, namun nyepi tahun 2023 ini, pemuda dari ST Adi Kusuma, Banjar Tegal Kualon, sepakat membuat ogoh-ogoh yang semua berbahan organik dan ramah lingkungan. Jadi kembali lagi, berangkat dari tahun-tahun sebelumnya, Seketurunan Adi Kusuma ini aktif menggunakan ogoh-ogoh menggunakan bahan organik seperti itu. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan kupas dari kulit pisang, gedebong itu, kita jalin, kita jemur, setelah itu kita lilitkan di ogoh-ogoh. Nah, kembali lagi untuk tahun ini, nah kita menemukan ide nih, kayak gitu. Kita menemukan ide, sepertinya melihat ada buah nangka, itu kulitnya bertekstur kan bergerigi, jadi kita tertarik untuk menggunakannya sebagai bahan untuk pembuatan ogoh-ogoh kayak gitu. Khususnya di bagian raksasanya nih, kayak gitu. Untuk tekstur ogoh-ogoh yang kita inginkan itu karena teksturnya itu kan unik ya untuk nangka, mungkin jarang orang menggunakan, apalagi itu susah, ribet kayak gitu, bisa dikatakan ribet. Belum lagi kita menempel kotak-kotak, di sana titik kesulitan yang mungkin bisa menjadi poin kayak gitu dari pembuatan ogoh-ogoh ini. Proses pengumpulan kulit nangka pun dimulai sejak 6 hari yang lalu dengan memanfaatkan warung-warung dan penjual olahan lawar di sekitar lingkungan Banjar. Namun setelah mendapatkan formula agar kulit nangka tersebut awet, mereka mencari limbah kulit nangka sampai ke pasar-pasar. Untuk mengumpulkan kulit nangka, kita pertamanya itu kita menggunakan tenaga dari warung-warung setempat nih yang pertama itu, karena kita masih mencoba dulu, trial dulu, kita mencari nangka-nangka dari tukang lawar di sekitar Banjar, lingkungan Banjar. Nah, setelah itu kita coba dulu prosesnya yang pertama, kita jemur aja yang pertama. Nah, setelah kita jemur, setelah 2 hari, 3 hari, ternyata dia kembali, mengalami pembusukan seperti itu, seperti berjamur. Nah, kita kembali memutar otak. Nah, di sanalah PR dari teman-teman untuk menemukan gimana caranya biar nangka ini tidak berjamur dan tidak rusak kayak gitu. Nah, maka dari itu kita mencoba seperti kita oven, kita sangrai untuk mempercepat proses pengeringan. Sekarang itu dari mana kita dapat nangka itu kita cari ke pasar-pasar besar yang ada di Denpasar, seperti Pasar Badung dan Pasar Cokro. Ogoh-ogoh yang mereka garap memiliki 2 wujud manusia dan 1 wujud raksasa dengan tinggi 3,5 meter dan lebar 4 meter. Dalam proses pembuatan ogoh-ogoh tersebut, semua dilakukan di Banjar yang digarap oleh semua pemuda dan juga turut dibantu oleh para pemudi. Biaya dalam proses pembuatan ogoh-ogoh ini didapat dari 3 sumber, yakni sumber uang kas pemuda sebesar 20 hingga 25 juta, sumbangan sukarela dari masyarakat Banjar, dan BKK pemerintah Kota Denpasar. Untuk pembiayaan di sini kita tuh ada 3 sumber. Yang pertama itu dari kas pemuda, yang kedua kita juga ada sumbangan sukarela dari masyarakat Banjar, dan yang ketiga itu ada dari BKK. BKK ini dari pemerintah Kota Denpasar yang dikirimkan ke seluruh keturunan di desa adat di lingkungan Kota Denpasar. Belum memiliki judul untuk ogoh-ogohnya, Dharma menceritakan konsep ogoh-ogohnya menceritakan realita yang sering ditemui pada kehidupan zaman sekarang, di mana manusia saat ini sering bersifat angkuh dan sombong yang dipercaya karena pengaruh sikap buta kala atau raksasa. Konsep ceritanya diambil oleh Seketurunan Adi Kusuma pada tahun Saka 1945 ini adalah beranjak dari realita yang sering kita hadapi di kehidupan sekarang, di mana manusia itu sekarang tuh kan sering tuh bersifat angkuh, sombong, kayak mengaden awak bisa gitu loh ceritanya. Jadi sifat manusia yang seperti itu adalah sifat-sifat manusia yang dipengaruhi oleh buta kala. Dharma berharap untuk para pemuda dan pemudi khususnya bukan hanya di ST Adi Kusuma saja, tetapi untuk seluruh seketurunan-turuni di Bali agar pemuda-pemudinya bisa ikut aktif dalam berbagai kegiatan seperti pembuatan ogoh-ogoh. Baik, harapan Tiang untuk pemuda-pemudi khususnya bukan cuma di Banjar Seketurunan Adi Kusuma aja, tapi untuk di seluruh Bali pemuda-pemudinya Tiang harap sih bisa ikut aktif dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Nah, sebagai salah satunya contohnya kegiatan ogoh-ogoh, karena hampir yang lihat di semua sosial media rekan-rekan teman-teman yang ngurusin ogoh-ogoh ini khususnya yang kerja hanya 45 kayak gitu loh, kena ngidang sih ogoh-ogoh pragat ya 5 gen kayak gitu. Maka yang harapkan untuk teman-teman, ayolah datang ke Banjar, nggak ada susahnya kok orang ke Banjar. Nah, kita semua belajar di sini.
Dalam kesempatan yang sama, klien adat Banjar Tegal Kualon, Desa Sumartekaje, Denpasar Timur, Alit Wijana sangat mengapresiasi kerja keras dan juga kreativitas pemuda-pemudinya dalam pembuatan ogoh-ogoh tahun ini. Yang sangat berapresiasi sekali kepada pemuda khususnya dalam berkreativitas tanpa batas gitu ya, untuk mendukung mungkin program dari pemerintah mengenai ogoh-ogoh ini dengan kategori yaitu dengan ramah lingkungan. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.